wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Ekarinati dengan NIM 2410913220014 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sain Al-Sa'ad dengan NIM 2410913110017 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Laila Aspia dengan NIM 2410913222009 dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Lola Trobi dengan NIM 2410913320007 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ersandi Nur Pranata, bisa dipanggil Angga, dengan NIM 2410913310004 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Azizah dengan NIM 2410913220001 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nurani Sakutrinada dengan NIM 2410913120006. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dwinda dengan NIM 24191312001. Perkenalkan, nama saya Veronica Kapanjaitan dengan NIM 2419131200014 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Vina Nujuganti dengan NIM 2410913320018 dari kelompok 6. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep Gen Z. Gen Z atau yang biasa disebut sebagai post-millennial itu merupakan generasi yang terlahir di antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2010. Gen Z adalah generasi modern yang berkembang bersamaan dengan teknologi dan sangat bergantung dengan teknologi digital, sehingga generasi ini bisa melakukan apapun dengan bantuan teknologi modern. Gen Z ini memiliki skill dalam menjalankan teknologi modern, seperti membalas chat, bermain di media sosial, dan juga mendengarkan musik dengan santai. Mereka melakukannya tanpa merasa susah dan terburu-buru, namun semua tetap berjalan dengan lancar dan cepat. Hal ini terjadi akibat pengaruh masa kecil yang sudah disuguhi oleh teknologi. Gen Z cenderung memiliki toleransi yang baik dengan perbedaan budaya dan peduli dengan sekitar. Mereka memiliki ciri khas tersendiri seperti terbiasa melakukan beragam aktivitas dalam waktu yang bersamaan. Contohnya berbicara, menonton, mendengarkan musik, dan membaca dalam waktu yang bersamaan. Ini terjadi karena mereka ingin serba cepat dan tidak berbelit. Apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan mental Gen Z? Yang pertama itu adalah penggunaan media sosial secara berlebihan. Sebagai Gen Z tentunya Gen Z itu lahir di era teknologi atau digitalisasi. Media sosial merupakan menjadi hal yang lumrah bagi Gen Z. Menggunakan penggunaan media sosial yang secara berlebihan akan menyebabkan dampak terhadap psikologis Gen Z seperti depresi, stres, kecemasan, bahkan FOMO. Stres akademik dan tekanan sosial di Indonesia, tekanan akademik masih sangat kuat, terutama di kalangan Gen Z yang bersekolah di sekolah atau perguruan tinggi dengan harapan yang tinggi untuk berprestasi. Tekanan ini bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi pada remaja dan anak muda. Isu sosial, budaya perubahan sosial, dan budaya yang cepat di Indonesia juga memberikan dampak terhadap kesehatan mental Gen Z. Ketidakpastian mengenai peran sosial serta tantangan untuk mengikuti standar budaya dan keluarga dapat meningkatkan tingkat stres dan kebingungan identitas pada Gen Z. COVID-19 menyebabkan adanya pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Hal ini menyebabkan adanya isolasi sehingga timbullah perasaan yang mengakibatkan adanya rasa kesepian karena tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Jenis gangguan mental pada Gen Z. Beberapa penyebab kecemasan pada Gen Z diantaranya yang pertama media sosial. Gen Z sering membandingkan diri mereka dengan kehidupan teman-teman mereka di media sosial. Mereka juga bisa mengalami FOMO atau ketakutan ketinggalan informasi yang dapat menyebabkan stres kronis dan gangguan tidur. Yang kedua, kekhawatiran masa depan.
Hampir separuh Gen Z mengatakan kekhawatiran terbesar mereka adalah masa depan. Dan yang ketiga, stres. Stres adalah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Kondisi ini juga membuat detak jantung dan tekanan darah akan meningkat. Pernapasan menjadi lebih cepat, serta otot menjadi tegang. Stres umum dirasakan oleh Gen Z. Saat mengalami stres, tubuh akan menjadi waspada terhadap tantangan atau bahaya yang mengancam. Dampak kesehatan mental yang buruk pada Gen Z. Yang pertama, depresi. Sebanyak 6,2% remaja usia 15-24 tahun mengalami depresi, yang dalam kasus berat dapat mengarah pada keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Sebanyak 80,90% kasus bunuh diri terkait dengan depresi dan kecemasan. Yang kedua, gangguan kecemasan ini dapat menyebabkan individu menghindari situasi atau tempat tertentu untuk mengurangi rasa cemas yang pada akhirnya memengaruhi aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, tekanan dan stres. Gen Z mengalami tekanan hampir 2 kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tuntutan akademik, perundungan, masalah keluarga, dan keuangan. Yang keempat, keterasingan. Karena kurangnya pemahaman dan perhatian terhadap kesehatan mental, terutama di lingkungan non-selebriti, remaja seringkali merasa sendirian dan tidak mendapatkan bantuan yang memadai. Yang kelima, stigma sosial. Stigma negatif terhadap kesehatan mental masih ada, terutama di masyarakat yang menganggap isu ini sebagai kelemahan atau kurang iman. Yang keenam, pengaruh fisik. Gangguan kesehatan mental dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko penyakit fisik. Upaya pencegahan dan penanganan yang dapat diterapkan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pencegahan kesehatan mental pada Gen Z. Edukasi tentang kesehatan mental. Mengedukasi Gen Z tentang pentingnya kesehatan mental sejak dini, baik di sekolah maupun melalui platform digital, bisa membantu mereka mengenali tanda-tanda stres, kecemasan, atau depresi. Pendidikan ini juga penting untuk mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan mental. Pengembangan keterampilan mengelola stres. Mengajarkan keterampilan seperti mindfulness, meditasi, teknik relaksasi, dan manajemen waktu untuk membantu Gen Z menghadapi tekanan hidup seperti ujian, pekerjaan, atau masalah pribadi. Penguatan dukungan sosial. Mendorong mereka untuk membangun hubungan sosial yang positif baik dengan keluarga, teman, atau komunitas. Jaringan sosial yang sehat dapat meningkatkan perasaan diterima dan mengurangi perasaan kesepian. Pemanfaatan teknologi secara positif. Karena Gen Z sangat terhubung dengan teknologi, penting untuk mengarahkan mereka untuk menggunakan media sosial dan aplikasi dengan cara yang sehat. Misalnya untuk mencari dukungan, belajar, atau berbagi pengalaman positif. Penyuluhan tentang bahaya cyberbullying. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari cyberbullying dan penting menjaga etika dalam berinteraksi secara online. Baik, kemudian yang kedua itu ada penanganan kesehatan mental pada Gen Z. Yang pertama ada akses ke layanan kesehatan mental, memastikan bahwa Gen Z memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan mental, baik melalui konseling di sekolah, terapi daring, atau layanan psikologis. Penanganan dini akan membantu mencegah masalah menjadi lebih serius. Kemudian yang kedua ada konseling dan psikoterapi, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjalani terapi yang sesuai, seperti terapi kognitif perilaku, CBT, atau terapi berbasis mindfulness. Terapis dapat membantu mereka dalam mengatasi kecemasan, depresi, atau masalah emosional lainnya.
Kemudian yang ketiga ada perlibatan keluarga dan teman. Keluarga dan teman dekat memegang peran penting dalam mendukung pemulihan, mendorong mereka untuk lebih terbuka mengenai perasaan dan memberikan dukungan emosional yang positif. Kemudian yang keempat ada mendorong aktivitas fisik dan kreatif. Olahraga dan kegiatan kreatif seperti seni, musik, atau menulis dapat menjadi cara efektif untuk meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Kemudian yang kelima ada penyuluhan tentang penggunaan obat dan alkohol, mengedukasi Gen Z tentang bahayanya penyalahgunaan zat dan alkohol yang dapat memperburuk kondisi mental mereka. Intervensi dini dalam kasus kecanduan atau penyalahgunaan zat sangat penting. Kemudian yang terakhir itu ada dukungan untuk kesehatan mental di lingkungan pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi dapat menyediakan layanan konseling yang lebih baik, serta mengintegrasikan program-program kesehatan mental dalam kurikulum mereka. Yang ketiga, pentingnya mengurangi stigma terhadap kesehatan mental. Menurunkan stigma tentang kesehatan mental sangatlah penting, karena banyak orang terutama remaja yang ragu untuk mencari bantuan karena takut dianggap lemah atau tidak cukup keren. Kampanye yang menekankan bahwa merawat kesehatan mental adalah hal yang sama penting dengan merawat kesehatan fisik. Bisa membantu Gen Z merasa lebih nyaman untuk berbicara dan mencari bantuan. Nah, upaya pencegahan dan penanganannya efektif harus melibatkan berbagai pihak, yaitu termasuk keluarga, sekolah, tenaga medis, dan masyarakat. Gen Z yang lahir antara tahun 1996 sampai 2010 adalah kelompok yang tumbuh dengan kecanggihan teknologi digital, menjadikan mereka yang sangat bergantung pada teknologi dan media sosial. Namun, hal ini juga memberikan dampak negatif pada kesehatan mental mereka, seperti kecemasan, depresi, dan stres yang dipicu oleh penggunaan media sosial, tekanan akademik, ketidakpastian sosial, dan pengalaman isolasi akibat pandemi COVID-19. Kesehatan mental Gen Z juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya dukungan sosial, stigma terhadap masalah kesehatan mental, dan perbandingan sosial di media sosial. Dampaknya dapat sangat serius, termasuk depresi, gangguan kecemasan, dan peningkatan risiko bunuh diri. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang melibatkan edukasi tentang kesehatan mental, pengembangan keterampilan mengelola stres, dukungan sosial yang kuat, serta akses yang mudah ke layanan kesehatan mental. Selain itu, penting untuk mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan mental dan memastikan Gen Z memiliki dukungan yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan emosional mereka. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, tenaga medis, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental yang lebih baik bagi generasi ini. Saran, Gen Z lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental karena beberapa faktor, seperti pengaruh media sosial, tekanan akademik yang tinggi, dan ketidakpastian masa depan. Media sosial memicu perbandingan sosial dan kecemasan, sementara tuntutan akademik yang berat dan persaingan yang semakin ketat meningkatkan stres mereka. Selain itu, pola asuh dan kurangnya dukungan sosial juga berperan dalam memperburuk kesehatan mental mereka. Terima kasih.